Hai guys, kali ini Doki beda konten dari Nutrijel. Nah, di sini kita udah ada anak Doki yang expert di bidang copy konten dan visual dari konten Nutrijel yang satu ini. Yuk kita langsung aja bahas yang pertama. Oke, yang pertama tentunya kita mesti nentuin dulu nih objektifnya apa. Nah, di sini tuh kita pengen nge-increase brand awareness. Yang mana di konten ini tuh kami pengen nyoba ningkatin brand awareness-nya dengan bikin konten resep yang gampang nih untuk dimasak ulang oleh para target audience yang modalnya kecil, karena harapannya konten ini tuh bisa jadi sesuatu yang informatif nih buat mereka dan hopefully bisa nge-generate banyak engagement dan followers baru juga. Nextnya, buat target audiensnya itu siapa sih? Jadi sebenarnya target audience di sini itu moms yang umurnya range-nya itu 25-35 dan mereka di sini baru mau mulai jualan nih pakai Nutrijel, dan tentunya mereka itu modalnya nggak banyak. Jadi di sini di sisi lain mereka juga nyari resep yang cara bikinnya gampang nih, tapi pengen yang tetap inovatif dan beda dari yang lain. Karena kalau misalkan untuk resep jelly yang dijual kan biasanya kita udah familiar ya sama yang serupa-serupa, misalnya kayak jelly yang bola-bola atau salad buah atau yang jelinya ditusuk-tusuk gitu ya. Jadi ini kita pengen kasih sesuatu yang beda tapi tetap gampang dan modalnya kecil. Dan selanjutnya, gimana sih behind the scene-nya kenapa konten ini bisa terjadi dari riset dan analisisnya gitu. Nah, di sini tuh sebenarnya Nutrijel kita bikin monthly recipe. Jadi tiap bulan itu pasti ada konten resep. Nah, dari konten-konten ini bakal kita review juga nih performance-nya tiap bulan. Nah, yang resultnya bagus ini beberapa kali kami coba untuk istilahnya recycle lah konten-konten ini biar bisa dijadiin konten ide jualan yang nggak cuma ngasih cara bikinnya, tapi ada juga nih rincian modal yang dibutuhkan. Nah, untuk resepnya sendiri ini inspired dari jus alpukat yang emang kita orang Indonesia pasti udah suka banget lah ya sama minuman itu. Nah, tapi kan biasanya minuman ini tuh pakai kental manis yang rasa coklat. Nah, cuman di resep ini kita modify coklatnya itu dari Nutrijel coklat. Nah, biar tambah unik lagi nih dan rasa serta teksturnya beragam, kita kasih juga Nutrijel kelapa muda yang dikerok nih biar mirip sama kelapa aslinya. Nah, selain itu audiens juga suka resep yang dibikinnya itu size-nya yang kecil-kecil atau yang muat di cup gitu. Jadi saranku kalau misalkan kalian bekerja sama divisi-divisi lain di agency gitu ya, atau misalkan kerja sendiri juga nggak apa-apa, tapi banyak-banyak konsultasi atau ngobrol dan diskusi bareng sama tim strategis kalian gitu, atau siapapun itu yang berperan untuk menarik insight atau performance dari akun kalian, biar kalian juga bisa ada banyak insight yang valuable dan bisa dijadikan inspirasi untuk bikin konten dari insight-insight itu. Oke, selanjutnya buat topiknya dan formula kontennya. Nah, di sini sebenarnya di Nutrijel itu kami emang ada satu content pillar yang dedicated untuk bahas entrepreneurship gitu. Di frame satunya, hook yang dikasih itu sesuatu yang straightforward ya. Jadi orang itu langsung tahu nih value yang bisa mereka dapat itu apa, biar ini bisa langsung ngambil atensi audiensnya, biar mereka tertarik nih untuk lanjut nge-slide kontennya. Dan kita juga ngasih sub headline yang nunjukin kalau modalnya itu cuman 3.000-an. Nah, selanjutnya di frame 2 ini kami ngedetailing nih bahan-bahan yang dibutuhkan dan cara buatnya itu apa untuk narik interest audiensnya juga nih, biar mereka makin tertarik nih untuk bikin resepnya. Nah, biar mereka ada desire untuk menjual based on resep yang kita kasih, di frame terakhir ini kami nge-breakdown modal per bahannya yang setelah ditotal dan dibagi itu ternyata cuma 3.000-an loh. Nah, di sini tuh kami pengen nunjukin bahwa mereka itu bisa dapetin banyak untung kalau jualan pakai resep ini gitu. Nah, terakhir di captionnya ini kami put call to action biar audiens ini mau untuk ngesimpan resepnya, biar mereka bisa coba sendiri dan ingat sama modal-modalnya juga. Nah, dari kesimpulannya dari pembuatan konten ini, key takeaways-nya yang bisa kamu coba buat kedepannya, intinya adalah selalu evaluasi dan selalu cek performa konten-konten lama di akun kamu. Nah, di sini tuh nggak cuman sekadar untuk dapetin data doang loh, karena untuk konten-konten lama kamu yang performance-nya bagus, itu bisa kamu manfaatin kembali biar jadi konten yang baru dengan bikin kontennya itu dengan kemasan yang berbeda gitu. Nah, nge-observe
performance konten juga ini bikin kamu jadi makin kenal sama audiens kamu gitu. Jadi kamu tahu preferensi mereka apa, terus tahu yang mereka butuhin itu sebenarnya apa. Jadi di sini kamu bisa bikin konten yang makin sesuai sama preferensi mereka dan bisa dijadiin acuan buat kamu bikin konten ke depannya juga. Jadi nggak kehabisan ide deh. Sekian dari aku, thank you. Oke, kalau dari segi visual konten Nutrijel ini, step pertama di sini kita buat perencanaan visual dulu, terus pahami isi dari konten-kontennya, pahami tujuan dan pesan yang ingin disampaikan dari kontennya ini, baru kita analisis siapa target audiens juga. Untuk step selanjutnya atau step kedua, kita lanjut buat sketsa atau bayangan visual atau nyari referensi-referensi yang bisa ngebantu kita dalam eksekusi visual dan kontennya ini. Selanjutnya untuk step ketiga, tentukan komposisi, warna, dan elemen desain yang akan dipakai sesuai dengan guideline. Nah, di sini warna yang kita pakai itu untuk style visual Nutrijel ini menggunakan warna-warna pastel. Warna pastel ini akan menjadi warna yang akan mendominasi di visualnya, yang akan dipadukan dengan warna-warna yang lebih gelap sebagai warna aksen. Nah, karena konten ini membahas tentang alpukat, jadi background utama kita pakai warna hijau muda, dan warna hijau tua dan coklat ini akan menjadi warna aksen sebagai pelengkap di visualnya. Nah, untuk tipografinya ini kita pakai tipe tipografi yang rounded. Tipografi rounded ini kita pilih karena memberikan kesan yang fun, soft, dan friendly. Jadi dalam visual juga pastinya akan memudahkan pembacanya juga, karena target audiens di Nutrijel ini kan wanita-wanita dewasa atau para moms. Oke, yang terakhir untuk elemen visualnya. Elemen visualnya di sini kita cari beberapa elemen visual yang berhubungan dengan alpukatnya, misalnya buah alpukat, terus juga ini ada packaging Nutrijel yang akan dipakai dan implementasikan di visualnya. Step terakhir atau step keempat, eksekusi desain. Contohnya dalam visual ini kita memadukan background, foto, dan aset visual. Misalnya kita pakai aset visual backgroundnya warna pink muda dipadukan dengan foto dan penggunaan aset visual seperti alpukat dan packaging Nutrijel. Terus juga kita harus memperhatikan juga nih prinsip-prinsip desainnya seperti unity, proporsi, harmoni, dan kontras. Berikut final result dari visualnya. Oke, yang terakhir notes untuk visual yang kita buat. Visual yang kita buat di sini visualnya dibuat lebih sederhana karena disesuaikan dengan target audiens brand Nutrijel, yaitu moms atau ibu-ibu dewasa, yang mengutamakan keterbacaan dan isi kontennya.